Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan, akan memberikan bantuan kepada orang-orang yang sering baca Al-Quran. Insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu, kalau rajin membaca Al-Quran, nanti Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat. Nah, cari itu. Kemudian setelah itu akan nabantu. Nabantu bagaimana? Ya, nabantu untuk dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau mau tuki ya, nah cari juga Al-Quran. Tapi insyaallah saya di sini rata-rata saya rajin membaca Al-Quran. Tapi ya alangkah ironisnya, jangan sampai kalau nonton sinetron 2-3 jam tahan ya. Kalau baca Quran baru setengah halaman mengantuk. Pas acara bola tahan sampai subuh, tapi kalau baca Quran baru 10 menit sudah mengantuk. Tapi saya lihat tidak ada di sini. Saya lihat rata-rata rajin-rajin semua baca Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Wal amalu fihi. Kemudian mengamalkan isi Al-Quran itu fardhatun, adalah hukumnya wajib. Karena kenapa? Yang menjadi pedoman hidup kita ini ada dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sementara tradisi, budaya, hukum suatu negara itu adalah merupakan harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena tradisi dan budaya itu diibaratkan seperti songkok, sementara agama ini adalah diibaratkan seperti kepala. Misalnya kalau kekecilan songkok, tak apanya yang dikasih kecil, kepalanya atau songkoknya? Songkoknya dikasih besar. Kalau terlalu besar songkoknya, kemudian longgar di kepala, apanya dikasih kecil? Songkoknya. Bukan kepalanya dikasih kecil. Bahaya kalau kepala dikasih kecil. Bagaimana cara dikasih kecil? Diambilkan Gerindra, ya bahaya, sakit kepala. Maka daripada itu, yang menjadi patokan di dalam kehidupan kita ini adalah agama, bukan kebiasaan, bukan tradisi, budaya dan lain sebagainya. Namun yang menjadi patokan hidup kita ini adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Kemudian yang kedua adalah ikhtilatul ulama fardhatun wal itba'u fihi fardhatun. Yang kedua adalah bergaul dengan ulama itu hukumnya adalah sunnah. Namun mengikuti apa yang disampaikan oleh ulama, mengikuti apa yang difatwakan oleh ulama itu adalah hukumnya wajib. Ada yang berbahasa tidak usah ikut ulama, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Tentunya kita baru paham Al-Quran dan Al-Hadis tentunya kalau kita dapat penjelasannya, dapat ilmunya dari penjelasan para ulama. Karena jangan sampai khawatir nanti, jangan sampai salah cara kita memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, karena bahwasanya pilar dunia ini ada 4 yang membuat dunia ini akan kuat, akan terhindar dari bencana, itu ada 4. Yang pertama adalah ilmu ulama, ilmunya para ulama. Selama ulama itu masih banyak di atas muka bumi ini, insya Allah akan menjaga kita dari hal-hal yang berbahaya. Kemudian yang kedua adalah bi'adlil umara, dengan adilnya para pemimpin. Karena kalau kita sudah jadi pemimpin, kita menjadi pemimpin untuk semua. Kita menjadi pemimpin untuk semua rakyat-rakyat kita. Bukan menjadi pemimpin golongan, bukan menjadi pemimpin kelompok. Maka daripada itu hadirin sekalian, Pilpres sudah selesai, Pileg sudah selesai, Pilkada sudah selesai, sudah tidak ada di 01, 02, 03, 04, 05. Tapi yang ada sekarang adalah 00. Mari kita bangun kembali persaudaraan kita, mari kita bangun kembali silaturahmi kita antar sesama kita. Karena kenapa? Karena kalau ada apa-apa, siapa yang tolong kita? Ada ajarata, sakit, siapa yang bantu kita? Pasti keluarga-keluarga kita, kerabat-kerabat kita, tetangga-tetangga kita. Maka daripada itu, mari kita jaga silaturahim kita, mari kita jaga kekeluargaan kita. Karena perbedaan itu biasa, namun persaudaraan silaturahim kita itu adalah harus selama-lamanya kita jaga dengan baik. Hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan,
Kemudian yang ketiga yang menjadi pilar dunia ini, yang membuat dunia ini menjadi kuat adalah wa du'aul fuqara, ya. Doanya orang-orang fakir dan miskin, doanya orang-orang tua yang lemah. Sebenarnya dari dulu Allah ingin menghancurkan dunia ini, tapi ada yang Allah lihat, yaitu orang-orang yang tua renta, yang sudah jompo, yang sudah lemah. Mereka bangun tengah malam, sholat tahajud, berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Itulah yang membuat Allah tidak murka kepada kita. Allah mungkin sebenarnya murka kepada kita, namun ada dia lihat anak-anak kecil yang tidak ada dosanya yang sedang dalam keadaan menyusui. Ada dia lihat binatang-binatang yang melata, yang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya binatang-binatang itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, dia sedang berzikir, dia sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pagi ayam itu sedang menceramah. Apa ceramahnya itu ayam? Ceramahnya itu ayam kepada kita adalah kung kulunggo. Bagaimana suaranya ayam ibu-ibu? Kalau pagi, bagaimana suaranya ayam? Suaranya ayam adalah kung kulunggo. Apa artinya itu kung kulunggo? Ku itu artinya kumu. Go itu ayyuhal ghafilun. Maknanya adalah bangunlah wahai orang-orang yang lalai. Jadi suaranya ayam kalau pagi itu kung kulunggo, apa artinya? Bangunlah wahai orang-orang yang lalai. Kok Ustadz bisa tahu? Kebetulan saya baca kitab. Ya, bukan berarti saya paham bahasa ayam ya. Karena ada yang lagi viral paham bahasa semut ya, bahasa gajah, bahasa apa lagi, bahasa kuman, bakteri dan lain sebagainya. Tentunya ini bisa saya sampaikan karena kenapa ada kitab yang saya baca. Jadi ayam itu kalau pagi berkokok, apa artinya? Ya, ayyuhal ghafilun. Nah, kasih bangun ki dan suruh ki sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian yang keempat adalah wasakhawatul agniya, adalah dermawannya orang-orang yang kaya. Bahwasanya rezeki kita itu ada dua. Apa yang sudah kita makan. Kalau belum kita makan itu makanan, belum rezeki kita. Buat kita kurung satu bakul, belum rezeki kita. Karena bisa jadi nanti ada ayam yang pintu, tidak bisa kita makan. Ada mungkin yang bawa itu kapurung jatuh, tidak bisa kita makan. Namun rezeki kita itu adalah apa yang sudah kita makan. Kemudian yang kedua adalah apa yang kita sudah infakkan, apa yang kita sudah sedekahkan, dan apa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Itu nanti yang temani di dalam kubur. Semuanya tidak ada yang temani. Jabatan tidak ada yang temani, harta tidak ada yang temani. Apa yang temani kita adalah apa yang sudah kita sedekahkan, apa yang sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, kalau ada harta kita sisihkan, kita sedekahkan, kita infakkan, karena itu nanti yang akan temani di dalam kubur. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Kemudian yang berikutnya adalah iyadatul marid fadilatun wattikhazul wasiyah fardhatun. Menjenguk orang sakit itu hukumnya adalah sunnah, namun menjalankan apa yang dipesankan, apa yang menjadi wasiat orang yang sakit itu hukumnya wajib. Kenapa dianjurkan jenguk orang sakit? Supaya kita memberikan motivasi, memberikan semangat. Ada tetanggaku kemarin sakit, alhamdulillah. Cuma 1 hari sakit, alhamdulillah langsung sehat, bisa milari sekarang. Itu bahasa tak kalau jenguk orang sakit. Jangan ditakut-takuti. Datang itu orang sakit kita takut-takuti, jangan. Ada saya lihat orang tetanggaku kemarin sakitnya begini, mati. Jangan seperti itu. Namun ya, kita berikan semangat, kita berikan nasihat, kita berikan motivasi supaya dia semangat. Karena kenapa? Insya Allah dengan semangat hidupnya itu akan nanti membuat dia menjadi sehat. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah ziyaratul kubur fadilatun wal isti'dadu bihi fardhatun. Ziarah kubur itu hukumnya sunnah, namun mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam kubur itu hukumnya wajib. Jadi ziarah kubur, kenapa kita disuruh ziarah kubur? Supaya mengingatkan kita kepada kematian. Sekarang saya sehat, akhir hidup saya akan masuk ke dalam kubur. Sekarang saya kuat, akhir hidup saya akan masuk ke dalam kubur. Apa yang perlu kita persiapkan adalah isti'dad, persiapan bekal amal ibadah kita. Karena kenapa? Itu yang nanti akan kita bawa ke dalam kubur.
tentunya itu yang akan menyelamatkan kita ketika nanti kita berada di dalam kubur. Hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Jadi kesimpulannya ada 4 hal yang secara zahir itu sunnah, namun secara hakikatnya itu wajib. Yang pertama, baca Quran itu sunnah, namun mengamalkan isi dalam Al-Quran itu wajib. Yang kedua adalah bergaul dengan ulama itu sunnah, namun mengikuti apa yang difatwakan oleh ulama itu hukumnya wajib. Kemudian yang ketiga adalah menjenguk orang yang sakit itu sunnah, namun menjalankan apa yang menjadi wasiat pesan orang yang sakit itu adalah hukumnya wajib. Kemudian yang keempat adalah ziarah kubur itu hukumnya sunnah, namun mempersiapkan diri kita, mempersiapkan amal ibadah kita sebelum masuk kubur itu adalah hukumnya wajib. Maka daripada itu hadirin, mari kita perbanyak amal ibadah kita, perbanyak kebaikan kita, karena kenapa itulah yang nanti akan kita bawa ketika kita sudah berada di dalam kubur. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mari kita bacakan Fatihah kepada almarhumah Umrah Deng Mawillah, dengan harapan mudah-mudahan almarhumah ini diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala kesalahan kekhilafan yang mungkin pernah dikerjakan oleh almarhumah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kuburnya sebagai rawdatul min riyadil jinan, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah lahal Fatihah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma qul hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.